Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak Junaidi. Hmm, Untuk kesempatan kali ini, kami kelompok 2 diberi kesempatan untuk mempresentasikan tentang materi integrasi nasional. Next, mohon di next slide-nya. Ya, pertama-tama izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, nama saya Ilham Raffi Priyambodo. Lalu ada rekan saya bernama Mario Lokden dan Muhammad Rihan, lalu ada Silviana Eka Saputri. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Mario Lokden. Pada Mario Lokden dipersilakan. Makna integrasi nasional adalah yang bersatunya sebuah bangsa yang telah menepati wilayah tertentu dalam suatu negara yang berdaulat. Secara umum, integrasi nasional dengan mencerminkan susunan proses persatuan dari kumpulan individu dari berbagai wilayah berbeda dan mempunyai perbedaan. Next. Makna integrasi nasional menurut beberapa tokoh. Yang pertama yaitu menurut J. Soejati Djiwandono. Integrasi nasional ialah cara bagaimana sebuah kelestarian dalam persatuan nasional di dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak di dalam menentukan nasib sendiri. Yang kedua yaitu menurut Arfani, integrasi nasional ialah pembentukan suatu identitas nasional dengan penyatuan berbagai kelompok sosial dari budaya ke dalam sebuah kesatuan wilayah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah jenis integrasi. Menurut Myron Weiner, lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional. Nah, integrasi politik sendiri adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Nah, integrasi politik ini dibagi menjadi integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku. Dan ini menurut Siono. Nah, integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda, yang memiliki perbedaan baik etnis, sosial budaya, atau latar belakang ekonomi, yang kemudian menjadi satu bangsa karena pengalaman sejarah dan politik yang sama. Nah, kalau untuk berdasar pendapat ini, integrasi nasional meliputi integrasi politik, integrasi ekonomi, dan integrasi sosial budaya. Nah, untuk di integrasi politik, di tataran ini terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Untuk yang vertikal, dia menyangkut hubungan elit dan massa, atau antara penguasa dan rakyat, untuk menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Dan untuk yang horizontal, ini menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial, antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Nah, dan integrasi ekonomi.
Nah, di integrasi ekonomi ini berarti terjadi saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Nah, adanya saling ketergantungan ini menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Kemudian integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur itu dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, dan lain-lain. Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bagi kelompok sosial budaya dari masyarakat, misalnya suku, agama, dan ras. Ini adalah contoh integrasinya. Kelompok budaya yang beragam bersatu, menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dalam satu kesatuan wilayah. Next. Dan juga menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan bawahannya, mendekatkan perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pentingnya integrasi nasional. Integrasi nasional itu penting untuk menciptakan keselarasan bangsa di tengah keadaan masyarakat yang beragam, seperti di negara kita itu, negara Indonesia. Integrasi itu sendiri dapat dikatakan sebagai suatu langkah yang baik untuk menyatukan sesuatu yang semulanya terpisah menjadi suatu keutuhan yang baik bagi bangsa Indonesia. Misalkan, menyatukan berbagai macam suku, ras, budaya, dan agama yang ada. Upaya integrasi terus dilakukan agar Indonesia menjadi satu kesatuan yang mana disebutkan dalam semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dalam upaya pengintegrasian, perbedaan-perbedaan yang ada tetap harus diakui dan dihargai sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang cepat untuk mencapai tujuannya. Selain menghargai dan mengakui berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia, masyarakat Indonesia juga harus memiliki rasa toleransi terhadap sesama sehingga tidak terjadi konflik yang berkepanjangan yang dapat merugikan Indonesia itu sendiri. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sufiana. Integrasi versus disintegrasi. Jika arti dari integrasi adalah penyatuan, pembaruan, keterpaduan, maka disintegrasi adalah ketidakpaduan, keterpecahan. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa disintegrasi bangsa adalah pecahnya kesatupaduan antar golongan dan kelompok di dalam masyarakat. Disintegrasi biasanya terjadi karena adanya pengaruh dari negara lain maupun negara sendiri. Contohnya yaitu contoh dari disintegrasi yaitu rasisme, kerusuhan, tawuran, bahkan perang antar suku. Selanjutnya, yang kedua yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional. Selanjutnya, yang pertama yaitu perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Perkembangan integrasi di Indonesia terdiri dari 3 model. Model yang pertama yaitu integrasi Imperium Majapahit, yang kedua model integrasi kolonial, yang ketiga model integrasi nasional Indonesia, dan ini dibagi menjadi 3 yaitu masa perintis, masa penegas, dan masa percobaan. Selanjutnya, model integrasi Imperium Majapahit. Pada model integrasi Imperium Majapahit memiliki struktur kemaharajaan yang konsentris. Konsentris ini dibagi menjadi 3 yaitu wilayah inti kerajaan dalam kurung Nagaragung, yaitu Pulau Jawa dan Madura yang diperintahkan langsung oleh raja dan saudara-saudaranya. Yang kedua yaitu wilayah luar Jawa, mancanegara dan pesisiran, merupakan kerajaan-kerajaan otonom. Yang ketiga yaitu ketiga yaitu tanah sabrang, yang mana negara-negara sahabat di mana Majapahit menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang antara lain dengan Champa, Kamboja, Adudiaputra yaitu di Thailand. Selanjutnya yaitu model integrasi kolonial.
Pemerintah kolonial membangun integrasi wilayah dengan menguasai maritim, integrasi vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di sini pemerintah tidak memiliki dukungan massa yang berarti. Model integrasi kolonial untuk menciptakan kesetiaan pada penguasa kolonial. Selanjutnya, model integrasi nasional Indonesia, yaitu model integrasi nasional ini membentuk kesatuan dari berbagai daerah dan suku bangsa yang merasa memiliki nasib dan penderitaan yang sama. Mereka membentuk satu kesatuan, yakni bangsa Indonesia yang merdeka. Selanjutnya, nah, dalam kesadaran untuk membentuk bangsa Indonesia yang merdeka dilalui dengan tahapan-tahapan sebagai berikut, yaitu masa perintis diawali dengan pembentukan organisasi pergerakan, ditandai dengan munculnya pergerakan Budi Utomo. Yang kedua yaitu masa penegas, mulai tegasnya semangat berkebangsaan yang ditandai dengan adanya peristiwa Sumpah Pemuda. Yang ketiga yaitu masa percobaan, di mana pergerakan organisasi meminta kemerdekaan dari Belanda, di mana ditandai dengan GAPI yang mengusulkan Indonesia berparlemen. Yang keempat yaitu masa pendobrak. Semangat untuk merdeka berhasil mendobrak para penjajah, ditandai dengan adanya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Pengembangan integrasi di Indonesia. Alasan diperlukan integrasi nasional penting untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikarenakan Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau dapat dikatakan negara yang masih menjadi jati diri. Selain itu, integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan karena integrasi nasional merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Yang kedua, sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional. Mengintegrasikan bangsa umumnya menjadi tugas pertama bagi negara yang baru merdeka. Hal ini dikarenakan negara baru tersebut tetap menginginkan agar semua warganya yang ada di dalam wilayah negara bersatu untuk menjadi negara yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu dinamika integrasi nasional di Indonesia. Dinamika integrasi nasional di Indonesia dapat dibedakan menjadi 5, yaitu integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit atau massa, integrasi tingkah laku, integrasi bangsa. Pada tanggal 15 Agustus 2005 melalui MOU atau Memorandum of Understanding di Vantana, seleksi Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak Gerakan Aceh Merdeka atau GAM untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses ini telah berhasil menyelesaikan kasus disintegrasi yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975 sampai dengan 2005. Integrasi wilayah contohnya itu melalui Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil jauhnya. Dengan deklarasi ini maka terjadi integrasi wilayah teritorial Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah dan laut tidak lagi merupakan pemisah pulau, tetapi menjadi penghubung pulau-pulau di Indonesia. Integrasi nilai. Nilai apa yang
bagi bangsa Indonesia merupakan nilai integratif? Jawabannya adalah Pancasila. Pengembangan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan, misalnya melalui kegiatan pendidikan Pancasila, baik dari mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. Integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan, misalnya kunjungan ke daerah, temu kader PKK, dan kontak pos presiden. Kegiatan yang sifatnya mendekatkan elit dan massa akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. Integrasi tingkah laku. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintah termasuk birokrasi. Dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk, maka orang-orang dapat bekerja secara terintegratif dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis, dan bertujuan. Tantangan dalam membangun integrasi nasional yaitu kemiskinan, kesenjangan sosial, lemahnya kesadaran masyarakat, dan terakhir yaitu KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.